Hash Isam ini muncul sebagai tokoh penting calon baru buat pimpin PPP. Namanya lagi banyak disebut-sebut, soalnya dia calon kuat buat jadi ketua umum PPP. Perkembangan ini lagi jadi sorotan banget sekarang. Muktamar PPP kan sebentar lagi nih, jadi keputusan soal pemimpin baru ini penting banget. Banyak yang nunggu-nunggu acara ini, soalnya partai ini lagi di persimpangan jalan. Setelah kemarin ada tantangan di pemilu, dapat 5,8 juta suara buat DPR RI dan 8,3 juta buat DPRD. PPP pengen balik lagi ke Senayan tahun 2029. Kepemimpinan yang kuat itu penting banget, dan emang butuh babak baru. Partai lagi gencar cari pemimpin, cari sosok yang luar biasa. Kata Gus Romi sih, tokoh sekaligus tauke. Artinya orang terkenal sekaligus punya modal. Butuh dana besar buat dukung rencana kebangkitan partai. Walaupun Hash Isam calon kuat, PPP juga lihat pilihan lain. Kayak Andi Amran Sulaiman, Menteri Pertanian sekarang, dan keponakannya H. Isam yang disegani. Proses cari bakat ini teliti banget. Soalnya partai cari yang paling pas buat masa depannya. Hash Isam asalnya dari Kalimantan Selatan. Dia pendiri PT John Lynn Group, perusahaan yang fokusnya di tambang batubara. Kisah suksesnya dari bukan siapa-siapa jadi orang kaya sering diangkat, nunjukin kesuksesan bisnisnya yang besar dan kemampuannya. Dikenal luas sebagai orang yang sukses karena usaha sendiri, dia juga dikenal suka bantu masyarakat, terutama di daerahnya. Dia ikut bangun jalan-jalan penting dan banyak masjid, dukung banyak kegiatan keagamaan, makanya dia dihormati banget sama masyarakat. Dianggap sebagai panutan di daerahnya, kedermawanannya sering dipuji. Tapi, karir bisnisnya juga nggak lepas dari sorotan. Ada berita soal konflik tanah dan tuduhan kedekatan sama orang-orang kuat yang jadi bagian dari citranya. Hal-hal ini jadi omongan publik dan penting buat dipertimbangkan biar kita lihat gambaran lengkapnya. Keterbukaan itu penting dalam kehidupan publik. Hash Isam punya jaringan politik yang luas, koneksinya sampai ke berbagai partai. Seperti kata Gus Romi, pengaruh politik H. Isam yang luas nunjukin kalau dia sebenarnya nggak terlalu butuh PPP. Dia udah jadi pemain penting tingkat nasional. Jaringannya itu aset berharga yang bisa sangat menguntungkan. PPP, dengan sejarahnya yang panjang sebagai partai politik Islam yang berdiri zaman Orde Baru, perolehan suaranya naik turun selama ini. Konflik internal ikut membentuk jalannya sekarang, dan partai ini lagi cari arah baru yang jelas, dengan harapan bisa bangkit lagi. Sekarang ini, PPP butuh banget usaha peremajaan besar-besaran dan harus bikin strategi baru yang efektif buat menarik semua pemilih. Soalnya demografi pemilih dan peta politik terus berubah. Kepemimpinan yang efektif penting banget buat tugas ini. Dan partai harus bisa beradaptasi biar bisa bertahan dan maju di masa-masa kritis ini. Beberapa kelompok di dalam PPP dukung Hash Isam. Mereka lihat dia sebagai tokoh kuat yang bisa hidupin lagi mesin partai dengan kemampuan finansial dan pengaruhnya yang besar. Kelompok ini berharap ada perubahan positif dan masa depan yang lebih cerah bersamanya. Tapi kelompok lain ada yang ragu. Kader-kader ideologis dan pengamat politik Islam khawatir identitas inti Islam partai bisa terganggu. Kekhawatiran soal kendali segelintir orang kaya dan politik transaksional yang makin marak itu poin yang masuk akal buat dipertimbangkan. Kepemimpinan Isam emang bisa bawa perubahan besar buat PPP. Mungkin bikin partai jadi lebih praktis dan fleksibel dalam berkoalisi. Keuangan yang stabil bisa jadi hasil positifnya, dan banyak yang berharap ada pembaruan yang dibutuhkan ini. Soalnya partai benar-benar butuh awal yang baru. Tapi ada risiko besar juga yang terlibat. Pendukung setia PPP di tingkat bawah mungkin merasa ditinggalkan dan bisa muncul krisis kepercayaan di antara kader-kader loyal partai. Prinsip-prinsip ideologi itu dipegang teguh sama banyak orang, dan kalau sampai luntur, itu jadi kekhawatiran serius. Keseimbangan ini tipis banget, dan kita harus hati-hati demi masa depan partai. Pertanyaan utamanya tetap penting. Apakah Hash Isam bakal bawa pembaruan yang beneran dan tahan lama, atau kepemimpinannya malah memperkuat politik transaksional? PPP harus nentuin arah masa depannya, pilihan yang bakal nentuin jati diri utamanya. Ini keputusan mendasar buat semua anggota, soalnya ini menyangkut jiwa partai.
Kita harus milih dengan bijak dan pikiran jauh ke depan. Soalnya keputusan kepemimpinan ini punya dampak nasional yang lebih luas, mempengaruhi politik Indonesia secara umum. Gimana PPP melewati ini bakal diawasi ketat. Ini bakal jadi tanda kemampuan adaptasi partai secara keseluruhan. Muktamar yang akan datang ini sangat menentukan buat PPP. Jadi titik penting buat kita semua. Kita harus milih dengan bijak demi kebaikan Indonesia. Soalnya masa depan kita semua tergantung sama pilihan-pilihan ini.